Horas, kembali lagi dengan saya, Dr. Roni Siboya. Kali ini kita tidak membahas tentang masalah kesehatan, tapi yang kita bahas tentang SKB CPNS Kesehatan. Saya dapat info, di bulan Agustus dan September ini dibuka kembali seleksi kemampuan bidang CPNS atau SKB CPNS. Saya mau berbagi pengalaman buat Anda. Tahun 2018 saya pernah mengikuti seleksi CPNS. Di tahun 2018 itu penerimaannya se-Indonesia. Ada buka di pemerintahan daerah di kabupaten, pemerintahan daerah provinsi, dan di kementerian. Kebetulan saya memilih provinsi DKI Jakarta. Kita di saat itu tidak bisa memilih lebih dari 2 tempat, hanya satu. Karena kita harus memilih salah satu dari tempat yang kita tuju, kita harus memikirkan matang-matang. Kita mau pilih di daerah atau di provinsi atau di Kementerian Kesehatan. Karena pembukaannya sama, penutupannya sama, dan seleksinya sama. Tahun 2018 ini adalah tahun kedua penerimaan CPNS se-Indonesia. Tahun pertama kali itu tahun 2014. Di situ pertama kali buka seleksi CPNS se-Indonesia. Jadi bagi Anda, kita harus memikirkan matang-matang kita mau milih di mana. Jadi versi yang seperti ini sebenarnya banyak keuntungannya dan ada kerugiannya. Tetapi dibandingkan dengan kerugian, lebih banyak keuntungannya. Makanya pemerintah menerapkan sistem seperti ini. Kalau menurut saya ada sih kerugiannya. Kerugiannya cuma kalau kita tidak menguasai materi, kita gagal. Kita nggak bisa lagi ngulang dengan mendaftar di tempat lain karena nggak ada lagi pembukaan. Keuntungannya bagi kita, kalau kita punya persiapan, jelas kita akan lulus. Kedua, itu seleksi CPNS-nya murni. Jadi kalau kita punya persiapan, puji Tuhan, kita akan lulus. Jadi saya mau ngasih tahu, di saat itu aku memutuskan ngambil CPNS DKI Jakarta. Kamu tidak tahu kan, kalau saya itu asalnya dari kampung di Sumatera Utara, tapi saya lulus di DKI Jakarta. Ya, puji Tuhan saya lulus dan status saya sebagai dokter CPNS dengan status peringkat 1 di SKPD yang saya tuju, dan itu pun sebenarnya saya nggak nyangka. Tapi jangan salah, selain itu berkat dari Tuhan, saya udah sangat berusaha maksimal. Jadi saya mau kasih motivasi buat Anda, walaupun kita dari luar DKI, kalau kita berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Yakinlah pada diri sendiri dan percaya pada Tuhan. Sebenarnya, kalian jangan lihat hasil yang sekarang ini. Sebelumnya, itu sebenarnya aku udah tes CPNS sudah berapa kali. Pertama kali itu di tahun 2014, itu seleksi nasional, dan memang di situ saya tidak lulus. Yang paling sakit hatinya, kita persiapan di tahun 2017, kita udah persiapan materi-materinya, ternyata jangankan ikut ujian TKD, lulus berkas saja tidak lulus. Gimana nih? Kalau kita pikirkan yang ada, kita stres. Tapi kita ambil sisi positifnya. Ternyata Tuhan itu baik. Dia bilang, kamu bukan di sini, kamu di DKI Jakarta. Makanya saya cukup bangga menjelaskan ini, karena memang ya kalian yang dari luar DKI atau bahkan dari DKI supaya lebih termotivasi sih. Aku ngasih tahu ini bukan aku sombong, bukan, supaya kalian lebih semangat. Karena
seleksi CPNS tahun ini murni. Oke, kita langsung ke pembahasan utama aja ya, daripada dengerin curhatku sedih nanti. Oke, di sini pada saat aku mengikuti SKB kesehatan, ini kita bicara SKB kesehatan aja ya, karena kebetulan backgroundku kesehatan. Jadi kita bahasnya tentang SKB kesehatan. Jadi di saat itu saya mendapatkan soal sekitar 100 soal. Bukan cuma saya sih, se-Indonesia SKB-nya sekitar 100 soal. Jadi dari 100 soal itu nomor 1 sampai 30 itu semua soal-soal Kementerian Kesehatan. Semua. Mau dia dokter, mau dia apoteker, mau dia gizi, mau dia analis, mau dia perawat, mau dia bidan, 30 soal itu soal-soal Kementerian Kesehatan. Dan itu bisa kubuktikan dari pengalaman teman yang ujian dengan berbagai profesi. Makanya saya tahu rata-rata memang sampai 30 soal itu soal-soal Kementerian Kesehatan. 70 soal itu soalnya soal-soal tentang profesi kita. Kalau kita bidan, ya soalnya tentang bidan. Kalau kita perawat, ya soalnya tentang perawat. Kalau kita dokter, ya soal-soalnya tentang dokter. Jadi seperti itu pembagian soalnya. Dari 30 soal Kementerian Kesehatan, topik utamanya itu seperti ini. Yang pertama, maaf ya sebelumnya saya baca lumayan banyak juga nih topiknya, jadi nggak terhafal. Maaf. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan. Yang kedua, Program Kesehatan Masyarakat. Yang ketiga, Gizi dan Pangan. Yang keempat, tentang Kementerian Republik Indonesia. Yang kelima, Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN. 6, Farmasi dan Obat-obatan. 7, Imunisasi dan Vaksin. 8, tentang BKKBN, Keluarga Berencana. 9, tentang Kesehatan Lingkungan. 10, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan. 11, Pencegahan Penyakit dan Penyihatan Lingkungan. 12, Penyakit non infeksi. 13, Epidemiologi. 14, Isu Nasional Kesehatan dan update kegiatan kesehatan Indonesia. Dari topik ini, soal-soal kementerian dikeluarkan. Cuma kalau di saya, di pengalamanku, yang paling sering itu dikeluarkan yang ini. Yang pertama, topik dari program kesehatan masyarakat tentang penyakit tidak menular. Contoh soalnya seperti ini. Di antara option ini, mana yang bukan penyakit menular? Nanti kalian tentukan yang mana dari option itu yang bukan penyakit menular. Yang kedua, di antara berikut ini, penyakit yang butuh olahraga untuk membantu pengobatan. Yang kedua, di antara berikut penyakit yang butuh olahraga untuk membantu pengobatan. Nanti ada optionnya, jawabannya cari penyakit yang bukan butuh olahraga ya. Yang kedua, germas. Nanti di germas ini yang ditanya apa kepanjangan germas. Yang ketiga, gentas. Nanti ditanya apa kepanjangan gentas. Kemudian topik Kementerian Kesehatan. Jadi topik Kementerian Kesehatan ini yang dibahas atau ditanya nanti visi dan misi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian kalau kalian pernah dengar ada MDGs. MDGs itu kepanjangannya Millennium Development Goal, atau dalam bahasa Indonesia Tujuan Pembangunan Milenium. Kita bahas sedikit ya supaya kalian tidak sulit mencari infonya. Jadi apa itu MDGs? Itu adalah 8 tujuan yang disetujui oleh 191 negara anggota PBB yang mulai dijalankan pada September tahun 2000.
berupa 8 butir tujuan yang dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada tahun 2015. Ada 8 butir MDGs. Yang pertama, menanggulangi kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar untuk semua. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Bla 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 bla, agak panjang, peringkat 3. Jadi, yang menjadi pertanyaan kemarin itu, yang pertama, ada berapa butirkah tujuan dari MDGs? Yang kedua, di antara opsi di bawah ini, mana yang bukan isi dari MDGs? Yang ketiga, apa beda MDGs dan SDGs? Oke, ini kita bahas dulu itu SDGs itu apa. SDGs itu kepanjangannya Sustainable Development Goal, tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi SDGs itu adalah program lanjutan dari MDGs, atau bisa dibilang program yang menggantikan MDGs. Resminya itu tahun 2016. Jadi SDGs ini program yang akan dijalankan dari 2015 sampai 2030. Oke. Jadi yang menjadi pertanyaan di SDGs itu, yang pertama, berapa tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan? Saya jawab aja ya. 17 tujuan dan 169 sasaran. Pertanyaan kedua, dampak yang diharapkan dari SDGs apa aja? Saya kasih tahu aja ya, ada sekitar 4. Ini dia yang 4-4-nya. Yang pertama, pengurangan kemiskinan, bla 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 bla, agak panjang. Yang kedua, akses merasa kepada pelayanan dan jaminan sosial. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan dan mempertinggi ketahanan terhadap bencana. Yang keempat, pemerintahan yang tingkatkan kualitasnya dan akses merata kepada keadilan bagi semua orang. Kemudian pertanyaan yang sering juga dikeluarkan, kesehatan di SDGs itu masuk tujuan keberapa? Masuk di tujuan atau goal 2, 3, 5, dan 6 ya. Oke, di goal 2 itu apa sih isinya? Isinya penghapusan kelaparan. Yang ketiga, kesehatan dan kesejahteraan. Yang kelima, kesejahteraan atau kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi. Ada juga pertanyaan dari sini, kesetaraan gender di SDGs itu masuk di goal nomor berapa? Jadi di sini di goal nomor 5 ya. Atau kalau dibuat pertanyaan, penghapusan kelaparan di SDGs itu masuk di goal keberapa? Goal kedua ya. Begitu seterusnya. Nanti dibolak-balik pertanyaannya. Kemudian tentang nawacita. Nawacita itu 9 tujuan dan apa yang dicapai oleh pemerintah itu zaman Jokowi ya. Jadi yang jadi pertanyaannya, di antara opsi ini mana yang bukan isi dari nawacita? Oke. Ini dia topik yang menurutku paling banyak yang keluar saat itu. Topik BPJS. Di BPJS itu pertanyaannya seperti ini. Apa itu kepanjangan BPJS? Kalian harus tahu dong. Yang kedua, dasar hukum BPJS, undang-undang berapa, tahun berapa BPJS itu dibentuk. Yang ketiga, PBI siapa aja yang terima? PBI itu panjangannya penerima bantuan iuran. Ini kalau dimasukkan ke status BPJS dia kelas 3 dan ini dibayar oleh pemerintah. Jadi yang berhak untuk ini orang yang tidak mampu. Jadi biasanya yang keluarkan kartu BPJS-nya atau yang menentukan dia tidak mampu apa tidak itu dari dinas sosial. Kemudian kalian harus tahu juga iuran kelas 1, 2, 3 di tahun 2014.
semenjak BPJS itu diadakan ya. Nah, terus kalian juga harus tahu di tahun ini iuran BPJS itu udah berapa. Nah, kelas 1 dia berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa. Nah, topik berikutnya itu tentang imunisasi. Yang jadi pertanyaannya di sini, pekan imunisasi nasional itu tanggal berapa? Oke. Kemudian topik berikutnya cerdik. Cerdik itu singkatan ya. Nanti yang jadi pertanyaannya nanti, kepanjangan cerdik itu apa? Saya sebutkan aja ya. C. Cek kesehatan secara berskala. E. Hindarkan asap rokok. R. Rajin aktivitas fisik. D. Diet sehat dengan kalori seimbang. I. Istirahat cukup. K. Kelola stres. Jadi yang jadi pertanyaannya nanti di sini, di antara option berikut ini mana yang bukan bagian dari cerdik? Kemarin itu ada soalnya. Kemudian jangan lupa, menurutku sih kalian harus pelajari tentang COVID-19. Aku yakin itu pasti keluar antara soal di kementerian atau masuk di soal profesi Anda. Mau dia bidan, dokter, analis, apoteker, atau dokter, menurutku kalian harus pelajari nih, karena pasti menurutku banyak soal dari sini. Kasih ininya ya, topik utamanya, kalian pelajari itu tentang gugus tugas, undang-undang disahkannya gugus tugas. Kemudian kalian harus pelajari tentang OTG, ODP, PDP, ya, atau yang sekarang ini diubah lagi jadi suspek, kontak erat, atau konfirmasi. Kan harus tahu itu apa artinya. Kemudian kalian harus tahu juga alat rapid test dan swab atau PCR. Rapid test itu kira-kira berapa lama hasilnya keluar, atau swab berapa lama hasilnya keluar, kriteria untuk orang rapid test atau kriteria orang untuk swab. Kira-kira di antara dua tes ini mana yang memang hasil atau akurasi hasilnya yang memang akurat. Oke. Kemudian kan harus tahu juga asal virus ini dari hewan mana. Pertama di kota mana? Wuhan ya, di Cina. Kemudian virus ini penularannya melalui apa? Kemudian kalian juga harus pelajari tentang undang-undang COVID. Undang-undangnya ya kalian sendiri cari undang-undang berapa aja yang untuk kasus COVID ini. Kemudian kalian harus pelajari juga tentang pencegahannya. Pencegahan untuk menularkan pencegahan supaya tidak penularan, atau yang sekarang udah diubah ya jadi 3M. Cari nih 3M itu apa. Oke. Jadi menurutku jangan cuma didengar aja ya, dicatat. Aku yakin kalau kalian memang mempelajari topik yang saya bahas ini, yakinlah kalian akan dapat, mudah-mudahan ya, puji Tuhan kalian akan lulus. Karena menurutku setiap soal-soal Kementerian Kesehatan topiknya ini aja, dari mulai tahun 2014, 2017, 2018, dan menurutku sih tahun ini soalnya nggak akan jauh beda seperti ini. Tadi kita udah bahas 30 soal Kementerian Kesehatan. Tadi aku udah sebutkan kalau soal itu sama untuk profesi kesehatan. Jadi dari mulai nomor 31 sampai 100 itu soal profesi kita masing-masing. Di sini aku kasih gambaran ya untuk dokter aja ya, karena memang kebetulan profesiku dokter, jadi aku harus ngasih tahu itu. Jadi di dokter itu soal-soalnya hampir mirip dengan UKM PPD. Kalian yang dokter pasti udah tahu dong ya kan. Jadi lebih sebenarnya untuk tes CPNS SKB-nya sebenarnya lebih mudah. Kalau di UKM PPD lebih sulit. Kenapa? Karena memang topik atau soalnya ya ada beberapa yang kasusnya jarang kita jumpai. Ya bukan. Cuma kalau di SKB kesehatan atau SKB kedokteran ini dia lebih ke penyakit-penyakit yang sering kita jumpai di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Kalian tahu dong kalau dokter itu ada sekitar 144 penyakit yang harus kita kuasai. Tapi tidak semua akan keluar di SKB dokter. Jadi sebenarnya pas kasus yang paling sering itu seperti ini. Kemarin itu aku dapat kasusnya tentang diabetes mellitus. Jadi yang jadi pertanyaan buat saya, gimana cara untuk mencegah supaya tidak mengalami peningkatan darah bagi pasien diabetes. Apa aja pencegahannya? Nanti ada opsinya. Yang kedua, kemarin saya ditanya itu tentang demam tipoid. Nah, dia kasih kasus bla 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 bla, terus ada opsinya kira-kira ini penyakit apa. Dan dari gambarannya saya udah dapat ya demam tipoid. Kemudian demam berdarah, ini banyak juga pertanyaannya. Ditanya sama ada kasus, terus ada opsinya, ya jawabannya demam berdarah. Atau kasusnya tentang demam berdarah, terus di opsinya dia tanya penanganan awal di puskesmas untuk demam berdarah grade 1, grade 2, grade 3, dan keempat. Terus kategori rujukannya bagaimana? Jadi ada pertanyaan seperti itu. Kemudian kemarin aku juga dapat tentang malaria. Nah, dia buat kasus penurunan kesadaran. Terus ada riwayat tinggal di daerah Papua. Kemudian ada optionnya malaria cerebral, stroke, lupa. Tapi memang ya mengarah ke malaria cerebral. Jadi kalian harus baca itu. Kemudian kasus berikutnya yang ada itu hipertensi. Jadi lebih banyak pertanyaannya itu bagaimana pencegahannya. Kemudian apa terapi pertama kali diberikan pada orang hipertensi yang bisa kita lakukan di FKTP kita masing-masing. Kemudian kemarin ada kasus SKBS. Kalian boleh pelajari SKBS. Kemudian kalau pertanyaan untuk anak-anak ini seperti ini. Kalau ada pasien demam, apa yang harus kita lakukan? Kalau pasien kejang demam, apa yang harus kita lakukan? Kemudian kalau pasien anak dehidrasi, apa yang kita lakukan? Jadi intinya dari pertanyaannya itu, keseluruhan pertanyaannya itu, intinya apa penanganan kita di puskesmas, penanganan awal kita puskesmas. Terus apa kriteria untuk merujuk pasien itu keluar dari FKTP. Menurut sih topiknya seperti itu. Dan menurutku nggak terlalu sulit. Kalau kalian memang udah bekerja, kalian akan temukan kasus-kasus itu dan aku yakin kalian akan bisa jawab itu. Oke. Jadi mungkin itu dulu pengalaman yang bisa saya bagi terkait cerita yang tadi yang saya curhat. Saya tidak masuk menyombongkan diri, saya mohon maaf. Tujuan saya hanya untuk memotivasi Anda. Walaupun misalnya kalian dari kampung tidak pernah ke DKI Jakarta, misalkan ya, kalau kalian ngambil CPNS DKI Jakarta, kalian harus percaya diri, nggak usah takut. Jadi kalau kalian berusaha, tidak ada yang tidak mungkin. Kembali lagi saya sebutkan itu karena memang itu kata-kata yang bisa memotivasi saya. Dan puji Tuhan, saya udah jadi dokter PNS di DKI Jakarta. Doakan saya akan menjadi dokter yang mengabdi kepada pemerintah dan kepada rakyat. Doakan saya juga sehat dan kita akan berjumpa sebagai ASN di pemerintahan, mau dimanapun Anda berada. Kalau kebetulan kita ada di DKI, ya mudah-mudahan kita akan jadi partner. Demikian pengalaman saya dan contoh soal yang keluar saat itu, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda. Sekian untuk video ini, saya ucapkan terima kasih.